Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Kendal Cokah dengan NIM 1908 106 104. Apa itu biogeokimia? Biogeokimia adalah Terus unsur yang berasal dari komponen abiotik menuju ke komponen biotik dan kembali lagi ke komponen abiotik. Air merupakan kebutuhan pokok untuk manusia dan makhluk hidup lainnya, karena tanpa air, makhluk hidup tidak dapat bertahan hidup. Meski manusia selalu menggunakan air untuk kebutuhan sehari-hari, tapi nyatanya jumlah air selalu tetap karena mengalami proses yang disebut dengan siklus hidrologi. Siklus hidrologi adalah rangkaian tahapan-tahapan yang dilalui air dari atmosfer ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer. Siklus hidrologi inilah yang menyebabkan jumlah air di bumi relatif sama, di mana menurut para ahli total air yang ada di bumi mencapai 1,38 miliar dan volume air ini jumlahnya sama tapi senantiasa bergerak secara dinamis dalam siklus hidrologi tersebut. Pemanasan air laut oleh sinar matahari merupakan kunci proses siklus hidrologi tersebut dapat berjalan secara terus-menerus. Air berevaporasi kemudian jatuh sebagai presipitasi dalam bentuk hujan, salju, hujan es, dan hujan salju. Kemudian hujan gerimis atau kabut. Yang pertama yaitu proses evaporasi. Proses evaporasi adalah proses penguapan air dari tubuh-tubuh air seperti laut, danau, dan sungai akibat pemanasan sinar matahari. Air akan menguap karena panas matahari tersebut akan naik dan nantinya menjadi awan. Pada dasarnya, semakin tinggi suhu matahari terutama pada musim kemarau, maka semakin banyak air yang menjadi uap. Selanjutnya yaitu proses transpirasi. Proses transpirasi adalah proses penguapan air dari tanaman melalui stomata atau mulut daun. Kemudian selanjutnya yaitu proses sublimasi. Sublimasi adalah proses penguapan yang terjadi pada es tanpa melalui proses pencairan. Selanjutnya yaitu proses intersepsi. Proses intersepsi adalah proses tertahannya air hujan pada tanaman untuk kemudian terevaporasi kembali ke atmosfer. Selanjutnya yaitu proses kondensasi. Proses siklus hidrologi yang satu ini menampakkan perubahan wujud uap air menjadi titik-titik air di atmosfer, sehingga terbentuklah awan. Proses ini terjadi karena pengaruh rendahnya suhu udara di ketinggian atmosfer tertentu. Selanjutnya yaitu proses adveksi. Proses adveksi adalah proses pergerakan butiran air dalam bentuk awan secara horizontal dari satu tempat ke tempat lain. Proses ini terjadi karena pengaruh angin. Berlanjut dengan proses presipitasi adalah proses turunnya air ke permukaan bumi dalam bentuk hujan. Jika presipitasi terjadi di daerah yang bersuhu rendah, maka presipitasi akan menghasilkan hujan salju. Selanjutnya yaitu proses runoff adalah pergerakan air hujan dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah yang terjadi di permukaan bumi. Yang terakhir yaitu proses infiltrasi. Proses ini adalah proses peresapan air ke dalam tanah melalui pori-pori tanah. Akibat proses ini, air hujan dapat tersimpan menjadi air tanah, dan air tanah ini secara lambat akan mengalir kembali ke laut.